Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Berbahagia sekali kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang luar biasa di pekan yang kedua di bulan terakhir tahun 2021. Keberkahan, kenikmatan dan juga anugerah yang sudah kita terima di masa-masa lalu, mari kita syukuri dengan senantiasa berikrar kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Kita sadar bahwa semua kenikmatan, semua anugerah, semua barokah yang kita terima sebelumnya dan hari ini saat ini adalah merupakan kuasa Allah yang dilimpahkan kepada kita semua. Tidak berlebihan jika kita senantiasa mensyukuri, karena umat yang pada bersyukur misalnya akan diberikan kenikmatan yang akan datang. Dan yang kedua tentu bagi umat Islam salawat dan salam tidak pernah lekang untuk berhenti. Sanjungkan kepada kita Rasulullah di ikrar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad berharap kita semua akan senantiasa itbah kepada Rasul yang kita cintai dan insya Allah mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat. Amin. Tentunya kabar baik buat semua yang ada di studio dan juga ada di rumah, karena kita di hari ini mencoba untuk membuat acara ini dengan live stream lewat teman-teman dari multimedia. Perlu kami sampaikan bahwa hari ini adalah konsepnya salah satu kegiatan yang masih berkenaan dengan hari jadi Kabupaten Pekalongan yang ketika itu di bulan Agustus. Tapi karena PPKM pandemi, maka rangkaian kegiatan dibuat dengan terpisah-pisah. Dulu kita pernah menyampaikan lewat live stream juga, mempersembahkan teman-teman dari komunitas band, di mana teman-teman band sudah menambah pagelarannya berekspresi dalam satu rangkaian agenda menyambut hari jadi Kabupaten Pekalongan. Setelah itu sesi yang kedua kita ingat di aula B, di aula A. Ada kolaborasi antara teman-teman dari tradisi, yang itu kita menampilkan sintren, karena kebetulan sintren itu adalah salah satu kesenian yang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan tak benda dari Pekalongan, WBTB. Betul Pak? Warisan budaya tak benda. Dan sekali lagi sebelum kita mulai, terima kasih banyak yang disampaikan dan kepada Bapak Kabid Kebudayaan, Bapak Isnu Samsudin, Sarjana Karabitan yang sudah hadir, kemudian Bapak Sasmito yang sudah selesai mengemban tugas dari negara. Alhamdulillah, beliau kali ini sudah diberikan kesempatan oleh negara untuk freedom, kembali ke masyarakat, kembali fokus dengan keluarga untuk menikmati masa-masa pensiun. Kemudian juga teman-teman dari penasihat Kapolres juga termasuk dari Bupati, Bapak Lurah. Banyak beliau Pak Satria, Pak Lurah, kemudian penasihat Kapolres Sentra, komunitas pelaku tradisi, kemudian juga donatur, kemudian dari forum komunikasi media tradisi Kapitra, Bupati, banyak pokoknya ya. DKP yang sudah pokoknya beliau Bapak Suhadi SPD, Dr. Agus Suhadi, maaf sekali. Dan di hari ini di Aula D, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, utamanya di seksi kebudayaan, akan menampilkan satu kemasan yang luar biasa. Karena kita di sini lihat di sebelah kanan saya di sini adalah simbol, ini modern sudah, ini tradisi, kemudian ini perkusi perpaduan antara tablanya punya Jawa ya, ini Jawa, ini Hindustan. Jadi perpaduan antara kendang dangdut dan juga tabla dari Jawa. Ini pure perkusi dari modern karena ada drum di sini. Kemudian beliau Bapak kasih kita ini cuk ini diambil dari genre keroncong. Seperti kemudian di sana ada basis kita yang luar biasa ini, pas pakainya panjang, orangnya tinggi, jadi tinggi dan panjang. Ya, namanya tidak bulat sayangnya kepeng ya. Nah di sini ini tidak sesuai dengan postur tubuh, besar tapi magangnya kepeng. Kalau yang mau bener-bener
ada kolaborasi dari Wijoyo Kusumo Laras dengan Tumuri Handayani Keroncong, kemudian dari ya ada dari Muhammad ada punya dulu apa? Itu loh waktu itu aku juga pernah Anda juga kamu kak iya ada dulu ada itu juga ya. Berarti akun ini komplit dari mulai hari jadi, kemudian kita menyambut akhir tahun merupakan bulan untuk persiapan menyambut tahun 2022 yang katanya nanti ada tanggal-tanggal yang luar biasa. Tanggal 2 bulan 2 tahun 2022 itu hari yang spesial. Kenapa? Karena udah lunas utang-utang sepeda. Dan itu kode alam. Dua-dua masalahnya. Ngomong-ngomong tentang dua-dua, ini pernah jadi konflik antara Roma Irama dengan Mansur. Roma Irama katakan Tuhan itu satu, Mansur dua berantem itu akhirnya antara sama Mansur. Tuhan satu mana kata Mansur dua, enak. Dan karena Tuhan satu, hari ini kita disatukan di sini. Rangkaian kegiatannya adalah hari jadi, kemudian boleh dikatakan kunjungan akhir bulan, ya introspeksi akhir bulan, koreksi akhir bulan, kemudian Natal dan tahun baru buat sahabat kami yang Nasrani besok tanggal 25 selamat merayakan hari Natal. Kemudian untuk teman-teman tahun baru juga selamat menyongsong tahun baru 2022. Sebelum itu ada tanggal yang paling bagus, tanggal 22 Desember tahun 2021. Apa itu? Hari Ibu. Buat Mbak Ema, Ibu, terus Mbak Ayu, kemudian Mbak Tanti, dari seorang ibu yang harus punya 3 huruf Ibu Budi Utama. Oleh Bapak 5 BAPAK, bertanggung jawab atas pendidikan anak dan keluarga. Ibu sebagai istri adalah istana tempat itu hilang. Suami semua uang adalah dari istri. Benar Pak Kiai ya? Ketika laki-laki punya uang itu bagi istri. Bapak Ismu. Ayo, mau istri kan? Istana menabung uang. Ada lagi Pak Ismayati, mantan saya. Ayo kita mulai dengan bertawasul, berdoa mudah-mudahan akhir tahun ini kita akan diberikan kesempatan untuk perbaiki yang belum selesai di 2021 dan merencanakan agenda untuk bertingkat dan berlanjut gitu kan, karena kegiatan kita tetap bertingkat, bertahap, berlanjut dan terus menerus. Walaupun pandemi posisi tidak boleh kalah. Ini udah belum vaksin udah vaksin. Bapak udah tentu udah vaksin ya, udah vaksin ya. Sudah begitu. Dan kenapa saya tanya vaksin? Karena saya menerima jasa untuk mencetak kartu vaksin. Nggak masalah ya, ada arahnya. Jadi itu namanya tugas terlalu di situ. Enakan kalau begini. Silakan Bapak untuk menikmati sekedar minuman dan snack. Dan kita dari Wijoyo Laras, Polres dengan Tumuri Handayani akan segera menampilkan bidadari dari Wijoyo Laras, Mbak Tanti Maheswari. Loh, ayo support Mbak Tanti kan? Monggo, Tanti Maheswari, silakan. Sebelum kita nanti ke acara sikap kursi dari para pejabat teras di lingkungan pendidikan dan kebudayaan Kota Bekasi. Tanti Maheswari, silakan.
Bahasa Jawa. Judul yang berjudul Saksi semua. Lah piye? Selamat pagi Tante Mas. Selamat pagi Pak Osman. Hari ini kamu menggunakan baju pink ya kan? Aku tahu kenapa baju pink. Kenapa? Pink ini saya. Kok tahu? Kok tahu? Saya pojok. Maksudnya sini pojok? Iya, kode. Suka dengan warna pink. Oh iya, karena pink itu Beda. Antara pink ini saya. oh iya. Ini terpink. Pak, Terpingal-pingal lihat kamu. Jadi kita salam dulu buat yang di studio. turun masuk. Apa itu? Turun masuk. Sing di Oh, tentang sing ning pojok saya Orang kok sudah ini masih pink. Maksudnya kan gini iki lho. Ini orang mah. Wah. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, tadi bicara soal vaksin, saya sudah vaksin 4 kali divaksin. Berarti manusia kok hewan itu kan sudah 4 kali divaksin. Vaksin apa? Modelnya atau aku tahu pasti kamu. Apa? Sing numpak apa ya vaksin? Vaksin, yo pokoknya vaksin. Ayo, ana model. Iya. Kapan ngomong? Kudu vaksin. Ngomong sih. Nyemprot. Bisa. Vaksin itu juga buat kita. Apalagi ketika pandemi. Ini pandemi loh ya. Iya. Pandemi bukan endemi. Kalau endemi kan di lingkungan kita. Misalnya kayak rob, berarti endeminya adalah kepada Iya. endemi. Tapi kalau ini pandemi. Pandemi. Jadi bicara pandemi ini kita meluas dunia. Ini Naik sampai apa itu internasional. tangannya apa harus seperti ini? Ekspresi. Oh, ekspresi ya. Bukan Jadi dia kan beda-beda dia kanan. pokoknya yang penting saya sudah vaksin Pak. Jadi aman ya. Insya Allah. Amin. Insya Allah. Iya. Kita doakan. Vaksin Sinovac. Vaksin sih. Sinovac. Vaksin itu apa aja Pak Ustaz? Vaksin ini Banyak ya variannya ya. ada Sinovac, ada Moderna, ada apa namanya? Aku mau begini dan apa sih mau apa sih apa ya? Mau sih. Nah, aku rasanya gitu. Ya bosan vaksin Pak. Ya, jauh. Gini. Vaksin Sinovac. Kau mesti aku jalur dananya nanti. Oke. Oh, udah terbaru. Mesti jalur umur. Yang boleh seperti vaksin. Ya, alhamdulillah ya. Ya, alhamdulillah. Kita pagi hari ini mengapresiasi Ada seni budaya daerah. Pergelaran. Apresiasi seni budaya daerah. Dan ini menampilkan angklung. Ya. Kombinasikan cacuk di rojok. Iya. Kemudian dari basis ke modern. Semuanya ini kombinasi. Iya. Kombinasi. Jadi makanya pergelaran dari kata gelar. Lalu kita namun perairan. Ini jangan. Ya, batunya apa? Mawar biru. Lagu itu masih semakut. Sini pojok. Ampun semakut sekian. Ampun sekian. Apa tujuannya kan dulu? Beliau semakut, kowe kok gak nakas buatan. Oh, Apa masih semakut? Mau bakal juga dengan nakas buatan. loh kenapa harus jenengan menunjuk Pak Marjuki? Kenapa? Alasannya kenapa? Sedangkan Pak Hadi di wonten loh. Terus sudah tahu ya. Permadi. Kenapa harus Pak Marjuki? Karena Dia punya tabung yang luar biasa. karena lebih ahlinya ya. Itu dari kata tuh mahir. Mahir. Ju itu maju. Ki ini itu baik. Ini sinangan terangnya ini. Geramannya rano. Mahir itu. Mahir, maju. Ki. Gue punya aku langsung. Ini kok 200. Jual ini loh kok. Ya. Ayo lagunya mawar biru. Baca-baca. Semangat dong. Manggung sekali ini kalau kalian malah semangat.
Wonten mawar biru. Pak Oscar, tunggu gini Pak Oscar. Loh, jujurnya MC-nya bingung apa? Pak Oscar. Lagu kedua ada nyari saya kok. Jangan kok nggak bertanggung jawab sih. Saya nyanyi malah ditinggal. Aku lagi berbagi di Instagram. Kan nggak enak kalau di sini dirasa kamera. Ya tapi kan akunya bingung. Aku seperti orang yang Tapi barang begini pasti malah ada yang ini kalau tapi ya nek aku serampung ki jenengan ki tanggap ngono. aku orang ya kepinya. Aku serampung. Barang bareng kok dari si Lampung. Lah jenengan sakae ngomong ya aku ya ora kok sampe serampung ngono. Oh sampun nggih, mawon nggih. Serampung apa iki? Oh, Wes, ayo kowe nek Lampung ya piye? Iya dong, kira. ya piye biasanya serampung yang bayar to kok. Sampe ora bayar. Ini pada kayak apotek kok, dikasih bayar. Ya nek ternak itu bayar wis rampung kok. Wah, ada. Ya nggih ada jelas. Loh. Panjang resto ya. Lah nggih lah. Resto Mun tadi. rampung maaf bayar terus iku. Nih buat teman-teman yang di studio dan di rumah nih. Iya. Jadi ternyata Mbak Tati ini di samping seorang artis penyanyi, juga dia sekarang buka resto. Iya. Yang pokoknya ya ada Pecah belut. ya pecah belut, terus ada ini aku yang paling suka itu ceplok ada. ceplok, kemudian ini lagi tongseng bumbu ngawur aku suka itu ya. Kemudian di alatnya tongseng bumbu ngawur itu, tapi enak itu aku suka. Enak ya. Monggo dicoba ya yang belum coba. Alamatnya? Alamatnya di sini. Di bawah sini. Streaming. Iya, di bawah sini Ya, ada. di sini alamatnya, kemudian rumahnya situ ya. Oke, terima kasih. Iya, rumah saya. Ya, itu saya. Monggo terima kasih Pak Oscar, semoga kembali ya. Jangan melewati Pak Latihan. Nah, sebenarnya melati pejabat bilangnya ada kalau ini. Si marai kan biji kalau udah mulai itu kan. Oh, selamat datang. Ini dari mana? Dari tadi ya. Moga Pak, silakan Pak. Bapak bareng aja di sini. Ini pakai uniform mahasiswa ya. Dari mana? Ini teman-teman kita juga ini kuliah ini dari UNAK di sini. UNAK itu bukan universitas itu bukan. UNAK itu dari kamu. Nah, kalau ini di sana ada Universitas Muda. Untumu. Ah, kalau ini dari Unisila. Nah, itu memang berbeda-beda karakter penyanyi itu bisa kita lihat dari cara dia berdiri, kemudian menuju ke stage itu bisa kita lihat apakah dia tipe orang yang suka divaksin atau tidak. Bersama Wijaya Laras kali ini ada Ayu Intan Karina. Ayo teman-teman kita sambut. Mbak Ayu silakan.
kan tadi kan di kuliner, Iya. di resto. Iya. Kalau Ayu kan di samping punya juga seorang atlet. Iya. Tapi yakin kamu pasti atlet tempat tinggi ya. Karena si Roman hanya suka semua. Ini karena hanya biar sumbernya Modis, model. model kekinian gitu Pak ya. Iya. Oke, tadi kamu kenapa sih perbedaannya saya sama Mbak Tati vaksin itu? Aku nggak suka vaksin gitu, kalau Mbak Tati suka. Tadi malah saya tanya, Oh iya, gimana tanya? Sekali lagi coba. udah vaksin kan belum? Alhamdulillah sudah. 1 apa 2 apa empat kayak kamu? Cukup. Ini masih satu sih. Tapi Masih sama. satu, iya. Pakai apa? Hah? Sama kayak Mbak Tati. Yang tadi bilang. Sudah numpang. Iya. Masih satu cukup satu aja nanti. Udah harus 2 kali. Oh, harus 2 kali. Oh iya iya. Tapi saya masih satu Pak, gimana Satu, ya? 3 bulan berikutnya atau lebih baru yang kedua. Kalau nanti itu boleh nggak? Dan vaksinnya harus sama. Oh, sama. Kalau pertama itu Sinovac, Sinovac. Kalau Moderna ya Moderna. Oh gitu. Berarti Sama kayak kita kayak kamu kan. Kalau sekali dengan saya aja, nggak usah dengan yang lain. apaan tuh? Oke, setelah tadi dikasih nuansa lagu Campur Sari ya, dan kali ini pindah jalur ke nuansa dangdut ya Pak Oscar ya. Sampai dulu tuh. Oke, iya saya jadi lupa ya. Ayo kelas pagi menjelang siang buat semuanya yang sudah hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok cantik-cantik juga tampaknya ya. Aduh. Dari saya kenalan ya. Ya, coba. Ini ngomong budaya kita. Mengampun budaya kan. Oh iya. Lah ini model di sana yang ada yang sok jago. Ada Oh, yang kemarin itu ya. Oh ya. itu Pak. Terus dia pakai masker itu Pak. Oh, pakai enggak itu ya. Oh ya, terus yang di sebelahnya lagi Selamat datang Mbak Ira. Ini yang berakhir. oh iya, selamat datang, selamat siang. Soalnya pakai masker dari luar pangling. Agak kangen ya. Apa bukan karena itu faktor tuh? Salah. Oh, usia. Jadi agak itu orang yang nak ketemu. Sudah nggak mau nangkut. Aku tuh mau nangkut sunah. Aku nangkut sunah. Aku ini. Kalau nggak apresiasi. Seni budaya. Dan ini ngomong-ngomong pemainnya juga bujang-bujang apa ya? Insya Allah apa gimana ya? Ini pemainnya loh, saya kan baru kenal di pagi hari ini. Nampaknya ini tuh masih muda-muda gitu Oh, Pak. kamu nampak toh? Iya. Aku nampak udah sekarang. Nampaknya ya. Wajah-wajah gambar CKM. Glowing ya. Teman-teman dari Video Laras, kemudian kolaborasi dengan budaya daerah di Kabupaten, makanya ada job di sini. Begitu. Hujan juga. Ini juga anak muda ya ini ya. Anak muda. Iya, Dewasa ya. pokoknya Bujang ini juga masih perawan jahitan rolas. Pakai nomor simpel ya, Pak. Seperti itu ya. Oke, satu kali dong buat semuanya ya. Dulu mengantalis dulu. Ada hadirmu bagi. Kalau mimpi ini kemarin. Mimpinya apaan dulu? Mimpi buruk apa mimpi apa? Kenapa?
Iya Bu. Apa tadi kamu panggil apa? Ibu. Kok ibu sih? Bapak kan pasangan Oh ibu. iya, bapak Kalau pasangannya manggil ibu. ayah kan bunda. Iya betul sekali. Kalau papa mama. Papa mama. Terus apa lagi? Mimi? Mi. Ada abah. Abah? Umi. Umi. Terus apa lagi ya? Udah ya kayaknya. Udah. Tadi kamu ke belakang ngapain sih Kak? Oh ke depan. Yang dia? Oh ke Oh depan. samping. Kalau dari sini ke samping. Samping dari sana kamu juga kelihatan. Apa? Kelihatan. Apa? Kelihatannya kelihatan. Kalau kelihatan tidak apa samping. Tunjukin samping terus. Itu ada maknanya. Oh ada maknanya ya. Aku nggak tahu apa sih maknanya. Nanti di ruangan. Oh iya, nanti saya kasih tahu ya Pak ya. Iya, soalnya saya kan baru 17 tahun ke bawah jadi nggak tahu apa-apa. Oh berarti di bawah juga. Iya. Bawah 17, atasnya 317. Oke, ini satu dulu ya Pak ya. Iya. Iya, silakan lanjut lagi. Dalam pemandangan itu ada sesuatu sepertinya Pak. Ya, ada arti. Ayo terima kasih. Luar biasa ya, dua hadis sudah kita hadirkan. Di awal dengan lagunya ada Mawar Biru, kemudian dirakit dengan satu lagu Ada Dirimu Bagi Mimpi. Ternyata teman-teman juga bisa beda yang lainnya. Kalau keroncong apa, punya apa, tidak pernah. Ya nanti kalau masih pure dengan tujuan daya karena kami dinas kebudayaan punya program suatu pilihan kan masa depan nanti kita ingatkan apa itu namanya kalau banyak kita di lapangan di ya DM kan DM itu tapi main nah orang-orang pakai orang belas besok mau jawab mau beri latihan itu latihannya pakai apa conference di masing-masing tapi alhamdulillah semua aku digerak dengan tidak sempurna tapi karena kita sambil pede dalam hal musik kita pede aja seolah-olah sempurna sudah karena kita sadar bahwa kesempurnaan dari Allah makanya mau ada kayak apa tidak akan sempurna. Nah termasuk pagi hari ini tidak sempurna kayaknya kalau kita tidak meminta arahan bimbingan kemudian itu dari beliau yang dilakukan di seksi bidang kebudayaan karena kami di sini berjalan atas rekomendasi kemudian di posisi bukan dari beliau kita bermohon dan persilakan buat Bapak Kabid Kebudayaan Bapak Ismu Syamsuddin Sarjana Keharitan untuk berkenan memberikan bekal kepada kami semua ini teman-teman muda yang menggeluti di bidang apa ini angklung ya dikatakan angklung walaupun semua angklungnya dua dibedakan perkusi dan juga yang lain tapi karena ini adalah bentuk dari kesenian yang mereka geluti mungkin Bapak Kabid bisa memberikan prospek dari bagaimana yang dari dua lagu mungkin bisa mengoreksi seperti itu bermohon dipersilakan berkenan Bapak Kabid Bapak Ismu Syamsuddin Sarjana Keharitan untuk memberikan petunjuk arahan atau bahkan diulang ya buat kita semua pada beliau aku bagus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam salam budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Rahayu yang kami hormati
dikasih kesenian, dan Pak Casmito dikasih sejarah mantan yang baru saja pernah. Yang kami hormati rekan-rekan dari Video Laras yang berkesempatan untuk mengisi acara pagelaran pada siang hari ini. Yang kami hormati Pak Oscar selaku pengatur acara, termasuk sponsor kita. Yang kami hormati pula Mbak Ayu dan Mbak Tanti, penyanyi kita, semuanya saja yang berkesempatan hadir di studio kebudayaan ini, dan para pemirsa dimanapun bisa menangkap acara pada siang hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, pada siang hari ini kita dapat bertemu, bersilaturahmi di dalam rangka yaitu pagelaran apresiasi seni budaya daerah, di mana pertemuan apresiasi seni budaya ini adalah kegiatan di penghujung tahun 21 yang sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2021 memasuki tahun 2022. Mudah-mudahan semuanya ini kita akan mendapatkan berkat dan rahmat serta keriduan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, terima kasih kepada Video Laras yang telah mengisi sesuai dengan permohonan kami untuk acara pada siang hari ini. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, apa yang kita kelola, apa yang kita bina di dalam perjalanan kita sebagai institusi atau OPD di bidang kebudayaan selama tahun 2021, bahkan sebelumnya tetap berjalan, walaupun perjalanan itu harus melalui medsos atau dunia digital semacam ini, sehingga harapan kita, walaupun situasi dan kondisi pandemi, kita tidak pantang menyerah untuk tetap melaksanakan kegiatan semacam ini. Harapan kita sebenarnya ini satu regulasi atau ukuran di mana sebenarnya organisasi-organisasi kesenian, baik itu seni tari, seni musik, seni lukis, dan seni apapun, itu bisa digelar melalui kegiatan-kegiatan semacam ini. Dan ini pun bisa memberikan ruang bergerak kepada para seniman untuk mengapresiasikan dirinya maupun untuk mengapresiasikan kepada para penonton, pemirsa, penikmat maupun siapapun yang bisa mengikuti secara langsung maupun tidak langsung di dalam kegiatan semacam apresiasi ini. Seni itu memang sebuah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di dalam rangkaian harmonisasinya pastilah di situ mengandung satu keselarasan, perpaduan yang bisa menimbulkan rasa senang, rasa gembira, rasa apapun kemudian akan diekspresikan, diungkapkan melalui media-media yang dimilikinya. Bangsa kita kaya sekali hal-hal semacam ini, memiliki seni budaya, utamanya seni musik yang
istilah di dalam dunia musik itu sebagai musik pentatonis. Musik diatonis itu musik pada umumnya yang memiliki tangga nada do re mi fa sol la si do sampai 7. Adapun kalau pentatonis itu memang hanya 5 tangga nada, Ji ro lu mo 6, 5 tangga nada. Namun dari tangga nada ini, kalau di musik tradisional atau musik Nusantara itu masih dibagi lagi menjadi beberapa jenis. Selain tentunya yang tadi saya sebutkan adalah musik pelok, ada lagi yang namanya sledro. Kalau diatonis ada memang yang namanya mayor atau minor. Dari tangga nada yang ada di Nusantara ini, kekayaan yang dimiliki banyak sekali, mulai dari angklung, kemudian gamelan, kemudian kulintan, seksando. Ini semua adalah kategori di dalam musik Nusantara, musik pentatonis. Dan musik pentatonis itu sendiri akhirnya bisa mengajak berkolaborasi dengan musik pada umumnya, sehingga biasanya kita lihat, kita dengarkan melalui jenis musik-musik jazz, musik rock, atau musik yang biasanya tangga nadanya itu ada perpaduan. Kalau nada diatonis itu biasanya jaraknya itu 1,5, 1,5 dan seterusnya. Dan ini kehebatan yang bisa dimiliki oleh bangsa kita yang diberikan anugerah yang begitu luar biasa. Sehingga ini perlu kita apresiasi bagaimana teman-teman seniman ini selalu berpikir untuk bisa kita atur, kita harmonisasikan sehingga ini terjadi. Walaupun angklung bisa dipadu dengan bass yang notabene-nya juga masih bisa diharmonisasi, yang akhirnya bisa menimbulkan rasa di mana karakteristik musik pentatonis itu mempunyai daya dorong, yaitu daya yang semakin semangat pada umumnya begitu. Dengan demikian, hal-hal semacam ini perlu terus kita lakukan, tidak hanya terbatas di beberapa kantor yang seperti kita lakukan, tapi di beberapa kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya itu memang masuk di dalam kategori apresiasi. Kita terkadang hanya terpatok pada seni yang bersifat hiburan atau propaganda, atau untuk hal-hal yang sifatnya itu di luar apa yang menjadi nilai apa yang ada di dalam perasaan kita sendiri. Ini yang terkadang kalau kita tidak memiliki satu apresiasi, saya kira hal-hal semacam ini bukan menurunkan nilai seni itu sendiri, tapi itu bisa dianggap sesuatu yang tidak bisa, atau mungkin juga tidak apa-apa. Padahal seni ini memiliki satu nilai, tidak hanya nilai secara harfiah pada umumnya, tapi mempunyai nilai ketuhanan, nilai kepercayaan pada Tuhan. Sehingga musik-musik ini sudah sejak zaman purba itu sudah ada. Itu bukti bahwa nilai seni itu juga untuk membangkitkan rasa keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan menampilkan beberapa nada-nada yang disitu bisa membuat suasana yang seolah-olah suasana ini melalui frekuensi tertentu bisa menghadirkan nilai-nilai yang di luar kealaman yang bisa kita lihat secara kasat mata. Nah, ini fungsi-fungsi itu sebenarnya luas sekali, sehingga kami terima kasih. Ini sebuah apresiasi yang selama ini barangkali di beberapa tempat terkadang teman-teman kita ini di perempatan, di jalan,
kemudian saya juga melihat angklung, ya saya melihat kulintang. Ini kita angkat. Bagaimana ini kita mempunyai satu nilai yang lebih baik, lebih tinggi, dan tidak hanya sekedar untuk sarana mencari sesuatu, tapi benar-benar untuk sebuah nilai penghayatan yang bisa menimbulkan rasa kemauan yang tinggi untuk membuktikan hal-hal yang menyangkut nilai ketuhanan, termasuk nilai sosial kemanusiaan. Ini yang perlu kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan pertemuan ini juga bisa menjadi salah satu pemikiran bagi kita semuanya, termasuk Pak Oscar, ya semuanya saja. Bagaimana supaya musik ini harus terus kita lakukan untuk bisa kita inovasikan terus, sehingga kadang memang kalau tidak kita geluti betul, nggak mungkin bisa ketemu antara musik maupun Pak Sekjen. Kita Jangan foto ya. saya lakukan Pak Sekjen. Jadi selamat datang Pak Sekjen. Sudah Pak. Jadi kalau ini kita geluti terus, ya, tidak mustahil bahwa alat seni, alat musik yang satu dengan yang lain itu akan bisa bertemu. Pertemuan ini melalui inovasi, melalui satu pemikiran, perenungan, penghayatan, sehingga akhirnya timbullah semacam ini. Dulu-dulu yang namanya piano itu ya cuma nada diatonis, kadang satu setengah karena penolairan itu ada ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan setelah masuk ke dunia jazz itu berkolaborasi dengan musik gamelan, musik Bali, sesando ataupun angklung ataupun kulintang. Nah ini yang memang terus kita apresiasikan bahwa sebenarnya nilai seni itu kandungan yang benar-benar secara naluriah diberikan oleh manusia. Manusia adalah ciptaan Allah yang paling mulia. Kemuliaan ini akan muncul melalui garap-garap atau apresiasi atau nilai-nilai yang semuanya itu tidak lepas dari nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai sosial kemanusiaan. Dan bersyukur kita memperoleh penghargaan dari Kementerian Republik Indonesia, di mana Sintren ini kategori warisan budaya tak benda. Sintren juga sama, bahwa nada-nada di mana nada-nada itu mengandung satu frekuensi itu mempunyai daya tarik, kemudian daya tarik ini bisa menghadirkan bukan hanya Pak Sekjen yang hadir, tapi di luar nilai-nilai yang terkadang tidak bisa kita lihat secara kasat mata, tapi bisa kita rasakan. Getaran-getaran itu bisa kita rasakan. Nah ini harus kita bangun supaya benar-benar pembangunan bangsa ini bisa mengarah menuju nilai-nilai luhur yang ada, yang terkandung di dalam seni dan budaya tersebut. Supaya Indonesia ini tidak hanya berpikir secara materialistik, karena berpikir secara materialistik saja itu kita masuk kotak kapitalis. Nah ini yang terkadang tidak kita sadari, sehingga secara tidak langsung akan menurunkan fungsi nilai seni itu menjadi nilai-nilai yang hanya sekedar saja. Walaupun semuanya itu memang perlu diatur supaya menjadi satu sajian kemasan yang menarik, dan semuanya itu adalah diberikan dari Allah kepada kita sebagai ciptaan. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan.
mudah-mudahan ini menjadi satu apresiasi betul bagi kita semuanya dan menjadi satu keluhuran budi, nilai-nilai luhur bangsa ini yang terkandung di dalam seni budaya bangsa kita ini bisa terus kita apresiasi, dan pada saatnya kita akan mencapai satu keluhuran tingkat tinggi yang dulu pada masa-masa lalu juga pernah kita raih. Bukan sembarangan bahwa nilai-nilai seni yang ada di dalam seni musik itu bisa menjangkau kepada lapisan dimanapun. Sehingga kalau dulu zaman Wali Songo itu melalui pendekatan-pendekatan hal-hal semacam ini bisa terjangkau dan tidak merasa mereka diarahkan nilai ketuhanan dan nilai sosial kemanusiaan akan membentuk sebuah jati diri, dan jati diri ini harus benar-benar kita pegang teguh sebagai dasar bangsa Indonesia. Kalau sudah jati diri ini lepas, jati diri ini longsor, berarti hancurlah negara kita, hancurlah peradaban budaya kita, hancurlah bangsa kita sebagai bangsa yang mempunyai budaya yang sangat tinggi. Saya kira itu, terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih Pak Sekdi hadir, dan ini juga Pak Sekdi nanti memberikan sambutan sekaligus sebagai tanggap sasmitonya bahwa Pak Sasmito ini sudah disetulannya tahun depan ini mestinya budaya ini ya jangan terus hanya sekedar terus gitu. Tapi kami tidak menyerah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kabit yang sudah berikan arahan bimbingan buat Mas juga. Penyemangat ya bahwa berangkat dari musik yang merupakan satu bentuk seni itu luar biasa. Seni adalah bahasa persatuan. Bagi kami seni juga jadi untuk berjuang membagikan anak dan istri. Seni adalah tempat berjuang untuk cari uang. Seni adalah apa ya? Kalau sampai apa nih? Menurut ini yang seni itu apa menurut ini? Seni itu prostat. Seni itu tipis kata bahasa. Terima kasih Pak Kabit. Ini sebelum kita juga nanti akan memohon arahan bimbingan petunjuk dari Bapak Sekdi. Ini biar beliau dulu karena baru saja bertugas ke area utara sana. Terima kasih banyak selamat datang Bapak Sekdi. Terima kasih banyak supportnya, dan ini kebanggaan ini teman-teman akhirnya pada mengerti bahwa di dalam Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ada pejabat yang peduli dengan teman-teman semua. Ya. Ada kalanya kita menjadi seniman. Nah, hari ini teman-teman adalah seniman karena kamu nanti tidak bayaran. Tapi kalau nanti di luar kita adalah pekerja seni. Karena bagi kami untuk yang saat ini adalah seni adalah hiburan. Saat-saat di luar tidak banyak orang yang hajatan. Dan ini enaknya lagu dulu apa langsung kita enaknya kenapa? Kamu minta petunjuk Mas Edi, gimana Mas Edi? Enaknya kita lagu. Satu lagu. Pokoknya kalau nanti kalau ketemu dengan pria yang manutan, yang perasaan itu jatuh di kerupannya. Berharap untuk malam sangatnya. Patung. Bisa kita siap ya. Satu lagu yang bakal kita percayakan kepada artis yang satu ini. Ini artis yang berdarah India. Namanya Tanti Maiswari. Ada terah silsilah India. Karena kakeknya namanya adalah Rai Kapur. Tenagannya Rai dan Tanti Maiswari ada bersama Wali Joyo. Silakan.
Aku udah tahu kenapa. Setiap pagi hari itu lagunya gunting dongdong lanting dongdong bang dongdong. Soalnya kenapa? Kenapa ya? Hah? Kok yang lain apa? Kok jadi yang lain apa gudul-gudul pacul apa? Apa? Kenapa gudul? Ya enggak sih, masih saya suka aja yang gudul-gudul itu suka. Gudul-gudul pacul kan penak lagunya loh, lagunya penak loh. Itu juga lagu daerah. Iya, ini lagu-lagu yang Gudul-gudul pacul. Ini kan kebelengan. oh kebetulan. Nyobi waktu kebelengan. Bakul lempang sekali tak bisa lapan. Jujur, kamu tahu gak makna dari lagu itu kan syair-syair biasa. Oke. Kamu tahu gak sih gundul-gundul pacul? Gundul-gundul pacul. Paculnya gundul. Bapak Sekjen tahu Pak Sekjen. makna dari Saya suka ini. Laki-laki yang cerdas saya suka. aku Termasuk tak kira laki-laki yang punya gundul. bukan, maksudnya Pak Sekjen ini sangat cerdas sekali. Karena apa? Ada pertanyaan langsung saya bisa. Itu Pak Pak Sekjen Sekjen. itu memang suka memang pagi-pagi juga Suka ngaco. orang-orang itu. Ngaco maksudnya interupsi saya bisa. Ngaco tuh. Ada punya dhuwur. Nah, terus Ada ngarep. terus ngapa kami Nuding. nah ini mau Ngaco. atas kok. Nah, atas berarti ngaco. Ada terus lemong. Nuding. Ada tangan. Oh, Nek tangan. aku dhewe ada tangan jenenge apa putra kowe? Ngaceng. Orang ngaco, orang sepring. Ngaceng ngarane. Lah majuki. Oh, jadi punya bagian-bagian sendiri. Kalau Pak Marjuki itu faknya di situ, ya. Karena mar itu mahir, Mahir. ju itu maju, Maju. ki. Ya iki sing Oh iya. Jadi bagiannya itu ya. Berapanya aku ketemu. Iya. Ini kok kok dalam apa? Jadi ini apa Pak? Kinaki. Nah, tuh jadi kemarin jalan karo Pak Sekjen masalah sing Sik. Aku yo penasaran juga kok jenengan yo gawe penasaran aku kok. anak ini. Dek, awakmu penasaran. Tuh. Dek, aku Aku penasaran. penasaran. Kita ke Pak Sekjen kok Kita penasaran. mana dulu? Ya kok iso takon mau beli Iya. apa soal Pak, gundul. gundul-gundul pacul. Saya mohon penjelasan. Tanggung jawabannya. Jawabannya yang gundul adalah sebelah kiri. Kok jawab ini soal Pertanyaannya kalau keliru nih. kalau dia itu soal belum dia cuma yang ini. Kowe kudu Udah, Mana kata gue? apa sumo? Yang saya buka sedih, loh, dan membuatan panggil Pak Suwe lah, saya buka, jangan pisah orang Suwe. Monggo Pak. Penjelasan. Jamu murah suwe. Singkat, cukup singkat. Ketemu pisah orang Suwe. Monggo Pak. Gundul-gundul pacul itu monggo Pak. Saya monggo. Kalau saya betul ini Pak aku bilang ini, cuma ini kan semain ini Pak apa namanya? Wes pancen wong itu bisa menyimpangkan arah dan tujuan. Kalau tujuannya Jadi hanya kayaknya berarti ya ekomen gitu. Ketomen. Ekomen itu lagu itu maknanya dalam. Itu suatu persepsi diri dari seorang yang sudah modern. Nek guyonan, tanggung jawab guyonan, nyumbi sawakul, karo gembelengan, biar di Kronos, Tumplok. Waktu
boleh lempang, sekolahnya dari salah. Betul ini pimpinan harus tanggung jawab. Siapapun yang diberi tugas seringan apapun buat apapun bertanggung jawab. Maknanya gitu. Dan saya sering ini punya Pak Habib, Pak Baik. Semua pekerjaan akan terasa mudah bila tidak dikerjakan. Wah ini berarti ini mobil ya. Semua pekerjaan akan terasa mudah bila tidak dikerjakan. Betul. Semua pekerjaan akan terasa mudah jika tidak dikerjakan. Aja ngomong Sorry Pak. ya gitu. Bisa nih orang kegiatan pagelaran apresiasi hari ini ya mesti Pak Sapri menghubungi teman-teman butuh solusi butuh tenaga bapak Nanti bunga belajar membangun sepanjang hari selalu mengawa. Artinya Pak Sapri bisa nih hari ini ada kegiatan hari ini itu pasti dikerjakan mengerjakan butuh mobil Pak Oscar menghubungi Mbak ini Mbak Ayu menghubungi Mbak Ayu atau Pak Kabit butuh ini butuh bicara gitu betul Pak. tapi ini dengan apa sama tuning lah manajemen OMG itu tahu Prilly Konsta Pilingan Ayu betul Prilly Ayu Konsta November. itu loh yang goyang-goyang apa ini loh artis itu kenapa ini OMG itu enggak ya Tukang Sina. Mbak tadi nggak bisa ngomong L jadi apa itu nah ini Prilly Ratu Sina. itu OMG hello apa artinya OMG? OMG itu Oppo mampu berbagi. apa mau berarti Jadi kalau manajerialnya Oppo mampu berbagi, ya orang berarti butuh tanggung jawab, gundul pacok, pemilihan. Pemilihan baik betul ya orang tanggung jawab. oh betul karena kebelengan akhirnya kurang Nggak tanggung jawab. nggak tahu yang Kenapa kenapa kalau komitmen tanggung jawab? Insya Allah orang kebelengan ya orang tua itu sebelumnya tergantung gua kayak orang kayak ngono. ini bahasa kayak gitu saya setuju Pak. Iya, salah aku ya. Sini kemarin gitu. ya Dulu bakso. Ya sudah dulu itu. ya nah Kalau dulu yang lain saya nggak tahu. ayo Pak ditanya dulu apa gundul apa tidak apa tanti Ini gua gundul pacul artinya harus niku nggih. Biasa. Aku nggih, biasa nggih. Nah, berarti itu sih gundul itu apa bukan? Gundul itu Kenapa harus gundul? manifestasi dari isi kepala. Kepala kan, si gundul kepala apa sih? Si gundul itu kepala. Betul ngomong dia nih. ya Pak enggak ini yang lain Pak ini bahkannya nggak perlu manifestasi atau manifestasi nih Oh iya, perwujudan. perwujudan itu manifestasi Oh iya. Sirah itu gundul. Nah, orang itu bertanggung jawab ya atas isi kepalanya. Ucapan kalau saya kan wakil, awak dan sikil, kepalanya dulu. oh wakil itu awak dan sikil Ada Pak PLT dan Bunda Gunadara. Saya itu paham. Orang tahu sih. Kami juga. Monggo rak kabeh sirah gundul. Rak kabeh sirah gundul. nah Ono sing gondrong. Nah justru itu yang dulu mesti sirah. Kusuknya. Kusuk. Saya muat aku iki. Wes kenal wae. Ya Pak, dia mau bapak sakti enggak Sedih enggak Pak? Monggo Pak. Dinami. Saya dengan nyanyi itu Apa? Ketok men judulnya kecewa. Kecewa kali. Dian Anik. Ternyata.
ora iso